Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Maya Utami Dewi Mkom pada semester kali ini untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Baiklah, untuk awal dari pengantar ini kita langsung saja membuka untuk PPT Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk pendidikan kewarganegaraan nanti akan diberikan selama 1 semester dengan rincian sebagai berikut. Jadi untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 kita akan membahas materi murni tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian nanti pada saat masuk pertemuan ke-8 kita melaksanakan ujian tengah semester, di mana bahan untuk pelaksanaan ujian tengah semester itu seluruhnya adalah materi dari pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 kita akan masuk pada materi pendidikan anti korupsi. Nah, untuk pelaksanaan ujian akhir semester jatuh pada pertemuan ke-16, di mana materi dari ujian akhir semester hanya menggunakan materi dari pendidikan anti korupsi. Sehingga perlu Bu Maya tekankan sekali lagi bahwa pada semester ini nanti kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 itu membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pertemuan ke-8 nanti ada UTS. Pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 membahas tentang materi pendidikan anti korupsi. Dan terakhir pertemuan ke-16 kita masuk pada ujian akhir semester. Nah, adapun materi dari pendidikan kewarganegaraan sendiri meliputi pertemuan pertama itu adalah pengantar, pertemuan kedua adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan, pertemuan ketiga adalah kewajiban dan hak warga negara, pertemuan keempat adalah demokrasi di Indonesia, dan pertemuan kelima adalah penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kemudian pertemuan yang keenam, ketahanan nasional dan bela negara. Dan pertemuan yang ketujuh membahas tentang wawasan Nusantara. Nah, untuk materi dari pendidikan anti korupsi nanti akan Bu Maya jelaskan tersendiri pada pertemuan yang ke-9 setelah pelaksanaan ujian tengah semester. Berikut ini adalah isi dari materi pendidikan kewarganegaraan yang akan didapatkan selama 1 semester ini. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pengantar dari materi pendidikan kewarganegaraan. Untuk pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional, menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari penjelasan yang ada di Undang-Undang Pasal 3 RI Nomor 20 Tahun 2003 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan diberlakukannya pendidikan nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, selain memiliki fungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak ketinggalan, ilmu yang selalu up to date, tetapi juga diharapkan dari pendidikan nasional itu memiliki fungsi lain, yaitu bisa mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sehingga di sini bisa disimpulkan tidak hanya cerdas saja, tidak cukup pintar saja ketika kita memiliki sebuah ilmu. Apalagi mahasiswa ya, ketika selesai nanti menuntut ilmu kemudian menjadi seorang sarjana, itu tidak diharapkan memiliki sifat-sifat yang kurang terpuji. Nah, di sini diharapkan dengan memiliki keilmuan yang lebih, itu juga memiliki peradaban, watak, sikap yang bermartabat, yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi masyarakat yang lainnya. Nah, kemudian untuk pendidikan nasional sendiri, selain memiliki fungsi mengembangkan kemampuan bermartabat tadi serta mencerdaskan kehidupan bangsa, juga ternyata memiliki tujuan. Nah, apakah tujuan dari pendidikan nasional? Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan yang sangat kompleks yang diharapkan nanti dari semua peserta didik, dalam hal ini semua mahasiswa, diharapkan bisa menjadi lulusan yang nanti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menjaga kesehatan, kesehatan tidak hanya fisik tapi juga kesehatan jiwa ya. Jadi semuanya sehat, kemudian juga berilmu, cakap, kreatif, punya sifat mandiri, dan memiliki sikap demokratis serta tanggung jawab. Ini harapan dari tujuan diberlakukannya pendidikan nasional menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Nah, setelah kita memahami tentang Undang-Undang RI Nomor 20 tadi, kita melihat kepada kurikulum pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Jadi di sini kurikulum pendidikan dasar dan menengah ya. Jadi dari mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas seperti itu ya. Ini wajib memuat hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pendidikan agama. Ya, jadi pendidikan agama ini diharapkan sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional tadi, diharapkan semua peserta didik itu memiliki ya menjadi manusia yang beriman ini tadi. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi di sini diharapkan dengan diberikannya pendidikan agama nanti, semuanya akan memiliki tujuan hidup, semuanya memiliki agama, semua memiliki kesehatan untuk menjamin jiwa, iman, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah bahasa. Ini menurut pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi untuk tingkat dasar dan menengah itu wajib ada dalam kurikulum pendidikannya, itu memuat ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa. Nah, kemudian pada kurikulum pendidikan tinggi di perguruan tinggi ini wajib memuat apa saja. Ternyata kalau dilihat cukup sama ya, yaitu ada pendidikan agama, ada pendidikan kewarganegaraan, dan ada bahasa. Ini menurut pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa apapun jenis pendidikan yang ditempuh oleh para peserta didik dari tingkat dasar, menengah, atas sampai dengan tingkat perguruan tinggi ini memiliki kurikulum yang sama. Nah, kalau kita melihat kurikulumnya ini wajib ada pada kurikulum pendidikan nasional, kita melihat betapa pentingnya tiga hal ini bagi pendidikan nasional di negara kita, terutama untuk pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini kita melihat dari sisi kacamata konteks
pendidikan nasional yang masuk ke kurikulum pendidikan dasar, menengah, atas maupun perguruan tinggi. Nah, untuk pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional, penjelasan pasal 37 ayat 1 menyebutkan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Di sini kita melihat bahwa harapan daripada diberikannya materi pendidikan kewarganegaraan ini dalam kurikulum di perguruan tinggi terutama. Nah, ini dimaksudkan biar terbentuk rasa ya, kebangsaan dan cinta tanah air. Kenapa demikian? Karena sekarang itu marak sekali ya, semakin kesini itu kita melihat banyak generasi muda yang mungkin belum mengenal lebih jauh tentang budaya-budaya yang ada di negara kita, sehingga karena tidak mengenal budaya-budaya yang ada di negara kita itu menjadi kurang memiliki rasa cinta, kurang memiliki rasa untuk memiliki budaya tersebut ataupun mempelajari atau mungkin nanti melestarikan. Nah, harapan kita dengan memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air nanti, diharapkan semua warisan leluhur dari bangsa kita itu tetap terjaga. Ya, kita melihat bahwa Indonesia itu kaya akan budaya. Ya, budayanya macam-macam, mulai dari makanan khasnya, dari berbagai daerah itu banyak sekali yang bisa sebetulnya kalau prioritaskan, dikembangkan lagi, itu bisa menjadi satu produk unggulan dari daerah masing-masing. Belum juga tarian daerah, pakaian, baju adat, ya. Kemudian ada juga mungkin upacara-upacara adat yang mungkin hanya ada di daerah-daerah tersebut. Nah, ini yang harus kita lestarikan, ini yang harus kita sosialisasikan kepada generasi muda kita, sehingga nanti ketika muncul generasi-generasi muda berikutnya, itu yang namanya kelestarian budaya, kemudian kelestarian dari sisi adat istiadat, ya, itu tidak akan hilang. Nah, ini yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan tersebut. Ketika masuk ke perguruan tinggi, ya, di situ masuk ke kurikulumnya, itu bisa menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air tadi. Nah, berikutnya kita melihat dari visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Menurut Eskep Dirjen Dikti nomor 38-Dikti-Kep-2002. Yang pertama adalah sumber nilai. Ya. Kemudian yang kedua, pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa. Nah, yang ketiga, mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif. Dan yang keempat, menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Oke, kita lihat satu persatu visi dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini. Yang pertama yaitu sumber nilai program studi. Nah, diharapkan dari perguruan tinggi yang memiliki atau ingin membuat sebuah program studi dalam mengantarkan mahasiswanya untuk mendapatkan wawasan ilmu sampai ke jenjang sarjana, ya, kemudian sampai ke tingkat nanti mencari pekerjaan atau mungkin kembali ke masyarakat dan hidup bermasyarakat, dan dengan menerapkan ilmu, dengan menerapkan visi misi yang sudah didapatkan dari program studi tadi, ya. Jadi di sini diharapkan setiap program studi ketika nanti menyusun kurikulum itu juga memiliki sumber nilai yang berdasar dari pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, kemudian yang kedua, pedoman penyelenggaraan.
ketika akan menyelenggarakan atau membuka sebuah program studi dan kemudian nanti menyusun kurikulum dari program studi tersebut, diharapkan pendidikan kewarganegaraan ini visinya bisa menjadi pedoman. Salah satu pedoman untuk menyelenggarakan program studi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, diharapkan visi dari pendidikan kewarganegaraan ini bisa mengembangkan kepribadian dari para mahasiswa sekalian selaku warga negara yang harapannya itu diminta untuk bisa berperan aktif. Nah, maksud berperan aktif di sini ketika nanti ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan nasional, kenegaraan, kedaerahan ya. Misalkan saja yang paling simpel itu contoh pelaksanaan penyambutan hari ini ya, kemerdekaan RI. Nah, biasanya itu kan animo masyarakat untuk merayakan kemerdekaan itu kan sangat besar. Nah, di sini dari para mahasiswa mungkin bisa membantu pelaksanaannya dengan ikut meramaikan atau mungkin menjadi ide ya, atau mungkin menjadi motivator untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Nah, ini yang diharapkan berperan aktif seperti ini. Ini salah satu contoh saja. Nah, kemudian yang kedua bisa juga pada saat ada acara pesta demokrasi, misalkan pemilu, pemilihan-pemilihan mulai dari pemilihan presiden, pemilihan wakil yang ada di DPR, MPR dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat peran aktif mahasiswa tersebut mungkin untuk bisa menjadi tim, ya, entah itu tim sukses atau mungkin tim untuk membantu pelaksanaan pemilu. Nah, ini kita melihat peran aktif tersebut. Jadi di sini kita merasa bahwa visi dari pendidikan kewarganegaraan itu nanti bisa meningkatkan, membangun rasa cinta tanah air kebangsaan tadi. Ya, sehingga mempunyai perasaan untuk memiliki. Nah, karena mempunyai perasaan untuk memiliki, maka bagaimana untuk merawat, bagaimana untuk mengembangkan, bagaimana untuk membuat apa yang saya miliki ini menjadi lebih baik, itu pasti ada. Nah, kemudian yang keempat, menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Harapannya dari para generasi muda ini bisa menjadi contoh juga, bisa menjadi motor juga pada saat pelaksanaan demokrasi di negara kita. Jangan sampai katakanlah para generasi muda ini malah memberikan contoh-contoh yang kurang baik bagi generasi selanjutnya ya. Jadi di sini nanti harapannya dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini bisa ikut menegakkan demokrasi dengan benar, dengan adil, sehingga kita membutuhkan juga ide-ide dari para generasi muda bagaimana supaya demokrasi ini bisa lebih baik, bagaimana supaya demokrasi ini bisa berjalan. Nah, ini adalah visi dari pendidikan kewarganegaraan yang ada di perguruan tinggi. Berikutnya adalah misi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Eskep Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/Kep/2002, membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu: 1. Mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Nah, jadi diharapkan sebagai warga negara ini, mahasiswa juga bagaimana bisa ikut mewujudkan nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda, dalam hal ini mahasiswa, untuk mewujudkan nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia itu. Nah, kemudian yang kedua, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya mewujudkan kesadaran itu kadang-kadang agak sulit ya, karena mungkin satu dari sisi keegoisan, dua dari sisi kebutuhan masing-masing. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara menjadi satu kesatuan yang guyup, yang rukun, yang akur, ini yang diharapkan. Jadi kalau misalkan masih ada kasus tawuran antar
remaja, ini sangat disayangkan. Nah, bagaimana peran mahasiswa di sini sesuai dengan misi dari pendidikan kewarganegaraan tadi untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan kejadian-kejadian seperti peristiwa tawuran tadi. Nah, kemudian yang ketiga, menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Harapannya nanti setelah semuanya lulus ya menjadi sarjana, ini diharapkan ilmu yang didapatkan itu bisa diterapkan baik di dunia kerja maupun di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Nah, harapannya ketika kita menerapkan ilmu tersebut juga didasari oleh rasa tanggung jawab terhadap kemanusiaan, ya, dan kemudian juga memiliki sumber dasar dari apa yang pernah kita dapatkan dari materi pendidikan kewarganegaraan tadi, ya. Jadi di sini misinya sehingga nanti diharapkan sebagai seorang mahasiswa ketika bertindak sebagai warga negara itu paham kapan saya melaksanakan hak, kapan saya melaksanakan kewajiban, kemudian apa yang harus kita berikan kepada masyarakat, apa yang harus kita berikan untuk menjadi teladan bagi generasi selanjutnya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kompetensi dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kompetensi di sini bertujuan untuk menguasai yang pertama kemampuan berpikir, yang kedua bersikap rasional dan dinamis, yang ketiga berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Nah, ini yang diharapkan dari kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa yang mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ya, jadi kemampuan berpikirnya, sikap rasionalnya, kemudian dinamisnya dalam bersikap, berpandangan luas, serta memiliki intelektual yang tinggi. Nah, di sini mengantarkan mahasiswa selaku warga negara memiliki yang pertama wawasan kesadaran bernegara. Mengapa kita perlu memiliki wawasan kesadaran bernegara? Di sini diharapkan wawasan kesadaran bernegara ini untuk yang pertama bela negara, yang kedua cinta tanah air. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini memiliki sebuah negara, maka kita akan berusaha untuk mencintai negara kita. Kita akan berusaha bagaimana membela negara kita ketika negara kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini adalah wawasan kesadaran bernegara. Kemudian yang kedua, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan di sini diharapkan mahasiswa itu memiliki kesadaran berbangsa, kesadaran mempunyai ketahanan nasional. Ini kesadaran yang beda lagi dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan wujud kita memiliki sebuah negara, ya. Kalau yang tadi wujud bagaimana kita bisa mempertahankan negara kita jika ada sesuatu yang tidak baik. Nah, untuk wawasan kebangsaan di sini lebih ke internalnya. Di mana internal di sini bagaimana kita hidup berbangsa bernegara dengan masyarakat sekitar kita, ya. Kemudian bagaimana warga negara yang di dalam itu memiliki sikap mental ketahanan nasional yang kuat. Nah, ini lebih ke arah internal. Kalau yang kesadaran bernegara tadi lebih ke arah eksternal. Nah, kemudian yang ketiga, pola pikir sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Nah, jadi di sini bagaimana pola pikir kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengeluarkan pendapat, bagaimana kita bekerja sama, ini dari seluruh aspek kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pertahanan, keamanan, ini semua harus menerapkan dari sikap-sikap yang ada dari materi pendidikan kewarganegaraan tadi. Nah, ini kompetensi yang nanti diharapkan dimiliki oleh para mahasiswa yang mengikuti pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi.
Berikutnya adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama, memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita harus punya motivasi dulu supaya kita itu bisa menguasai materi tersebut. Karena kalau kita tidak punya rasa tertarik dulu, kita tidak ada motivasi untuk mempelajari, maka tidak akan berhasil. Ya. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya sebagai individu, anggota keluarga atau masyarakat, dan warga negara yang terdidik. Nah, jadi di sini harapannya dari tujuan diberikan pendidikan warga negara di perguruan tinggi tadi, ini apa yang diberikan di kurikulum tadi itu bisa diimplementasikan dalam peranannya sebagai warga negara, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara yang terdidik. Kemudian yang ketiga, memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Nah, jadi selain memiliki motivasi, mampu mengimplementasikan, ternyata juga memiliki tekad dan tujuan untuk mewujudkan kaidah nilai bangsa yang mungkin belum tercapai. Ya. Nah, ini adalah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, berikutnya adalah sasaran pembelajaran PKN di perguruan tinggi negeri. Untuk pendidikan kewarganegaraan di sini kalau kita lihat dari sisi kognitif ya. Jadi kognitif ini adalah semua aktivitas mental yang membuat individu itu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan dari wawasan yang dimiliki. Kemampuan kognitif ini nanti ya diharapkan bisa dipadukan dengan kemampuan afektif juga. Ya, jadi di sini untuk afektif ini ada 4 karakteristik ketika mendapatkan pembelajaran, yaitu ada minat, ada sikap, ada konsep, dan ada nilai. Nah, kemudian nanti dikaitkan dengan sikap psikomotor. Nah, di mana untuk sikap psikomotor ini berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang itu menerima pembelajaran tertentu. Jadi ketika nanti mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan, apa yang dilakukan? Apakah setelah ini ada perubahan? Baik ketika kita menerapkan diri dalam keluarga, kemudian dalam anggota masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan, sebagai warga negara. Nah, apakah ada perbedaan setelah mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan nanti? Kalau kita lihat sasaran pembelajaran ini secara holistik ya, secara pandangan menyeluruh, itu ada 3 hal utama dari kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, diharapkan dari kognitif nanti kemampuan untuk bisa istilahnya itu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan wawasan yang sudah didapat dari kewarganegaraan tadi, kemudian percaya diri sebagai bangsa, punya sifat seperti itu ya, kemudian memiliki komitmen bela negara juga, dan sikap serta tanggung jawab demokratif yang tinggi. Nah, untuk kemudian nanti diimplementasikan dengan psikomotor nanti dalam bentuk partisipasi dalam bidang sosial politik. Nah, ini merupakan keterampilan dari pendidikan kewarganegaraan. Baik, untuk berikutnya, atribut masyarakat madani Indonesia. Nah, tadi kita sempat ya mendengar ada istilah masyarakat madani Indonesia. Apa sih atribut yang dibutuhkan untuk bisa mencapai atau membentuk masyarakat madani Indonesia ini? Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Yang keempat, demokratis konstitusional. Yang kelima, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, berbineka tunggal ika. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia. Dan yang kedelapan, mencintai perdamaian dunia. Ini adalah atribut-atribut yang dibutuhkan untuk bisa membentuk masyarakat madani Indonesia. Selain 5 dari nilai-nilai yang ada di Pancasila, ya, kita juga melihat bagaimana Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki, kemudian bagaimana hak dan kewajiban asasi manusia ini dijunjung tinggi di negara kita, dan bagaimana kita menunjukkan sikap mencintai perdamaian dunia. Nah, ini adalah atribut-atribut yang dibutuhkan untuk bisa menciptakan masyarakat madani Indonesia. Baiklah, itu tadi adalah pengantar dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, berikut adalah referensi yang dipergunakan untuk materi pendidikan kewarganegaraan selama 1 semester ini. Yang pertama, Armaidi Armawi dengan bukunya Geostrategi Indonesia, di mana diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2006. Kemudian ada Asyu Mardi Asra dengan paradigma baru pendidikan nasional dan rekonstruksi dan demokratisasi, penerbit Kompas dari Jakarta 2002. Ada juga Bahar, ya, Dr. Safrudin dengan konteks kenegaraan, hak asasi manusia oleh Pustaka Sinar Harapan Jakarta tahun 2000. Kemudian ada Kailan, pendidikan kewarganegaraan dari UGM Press Yogyakarta tahun 2005. Ada juga Slamet Sumiarno dengan Geopolitik Indonesia Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2006. Ini adalah beberapa buku-buku ataupun referensi untuk materi pendidikan kewarganegaraan yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menambah wawasan kita tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Di samping itu, Bu Maya juga menggunakan ada buku dari Google Book, ya, yaitu dengan link sebagai berikut. Ini dibuat oleh tim penyusun, ada Dr. Andes S. Sumarsono MPA, Insinyur Agus Susano MSI MM, dan teman-temannya. Ini tim penyusunnya cukup banyak, ya. Dan kalau bisa dilihat di sini, bisa diperhatikan nanti bukunya, kita cari di linknya karangan Bapak Sumarsono tadi. Ini bisa dibaca juga dari buku Google Book-nya, ya. Kemudian ini isian dari materi-materinya yang ada, kurang lebih kalau dilihat di sini itu 177 halaman, termasuk daftar pustaka. Ya, jadi di sini sudah ada materi-materinya, bisa dibaca, bisa menambah wawasan dari apa yang didapatkan selain dari PPT materi yang Bu Maya sampaikan. Jadi pada pertemuan kali ini, ya, harapan Bu Maya di sini, materi pengantar ini bisa memberikan tambahan wawasan tentang apa saja yang nanti akan didapatkan selama 1 semester ini. Seperti yang Bu Maya sampaikan tadi, untuk 1 semester ini kita materinya ada hakikat pendidikan kewarganegaraan, kewajiban dan hak warga negara, kemudian demokrasi di Indonesia, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, ketahanan nasional dan bela negara, serta wawasan Nusantara. Dan pada siakat sendiri, materi yang diberikan itu juga Bu Maya sudah menyertakan ada RPS, ya, sini. Nah, untuk RPS-nya sendiri itu juga bisa dilihat nanti. Ini adalah RPS selama 1 semester. Kalau kita lihat
untuk pertemuan kedua di sini membahas ya, pertemuan berikutnya ini hakikat kewarganegaraan, di mana harapannya nanti dari submateri hakikat kewarganegaraan ini dapat mengembangkan kemampuan utuh dari para sarjana atau profesional. Kemudian tantangan pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Karena kita tahu bahwa semakin lama kita melihat semakin banyak perubahan yang terjadi, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, apakah tantangan yang terbesar untuk menerapkan pendidikan kewarganegaraan ini dengan semakin maraknya budaya-budaya luar yang sudah masuk di negara kita? Itu juga menjadi salah satu PR ya. Nah, kemudian pertemuan berikutnya kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, kita tidak hanya membicarakan apa sih hak dan kewajiban sebuah negara, tapi juga membicarakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kemudian dinamika dan tantangan harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. Berikutnya, hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita melihat bahwa hakikat demokrasi sebagai sistem nilai dan sistem politik, partai politik, pemilu, dan sistem perwakilan pendidikan demokrasi. Berikutnya, dinamika historis konstitusional, sosial politik, culture, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan, di mana dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia itu pasti ada. Nah, kemudian pertemuan berikutnya, urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ada juga perdamaian dunia, posisi negara dalam era global, sumber historis, sosiologis dan politik Tanas dan bela negara, wajah Tanas Indonesia, dimensi dan Tanas berlapis, bela negara sebagai upaya wujudkan Tanas, dinamika dan tantangan Tanas dan bela negara. Untuk pertemuan yang berikutnya, ini pertemuan terakhir untuk materi pendidikan kewarganegaraan, ini membahas tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dan dinamika serta tantangan wawasan Nusantara, serta wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, itu tadi adalah rancangan pembelajaran selama 1 semester dari materi pendidikan kewarganegaraan yang juga dapat dilihat pada fasilitas yang ada di Siakap. Baik, kira-kira itu yang bisa Bu Maya sampaikan pada pertemuan pengantar kali ini. Dan untuk pendidikan kewarganegaraan pengantar kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf selama dalam penyampaian materi jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.